Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Sani Mubarak Al-Qudusi, NIM F1D1180069 dari Prodi Teknik Pertambangan Universitas Jambi akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah batubara dan pemanfaatannya. Saya ambil judul yaitu batubara dan analisa. Peta konsep yang akan dibahas dalam video ini yang pertama yaitu skema pembentukan batubara, yang kedua basis data dan contoh, yang ketiga jenis-jenis analisis, dan yang keempat parameter batubara. Skema pembentukan batubara. Skema pembentukan batubara didasari oleh material asal yaitu tumbuhan dan binatang. Jenis-jenis tumbuhan berbentuk batubara yaitu alga, silophyta, dendrofita, gymnus, termite, dan algae. Terdapat dua tipe pembentukan material batubara yaitu autochthon dan allochthon. Autochthon adalah tumbuhan yang mati langsung di daerah rawa-rawa, sedangkan allochthon yaitu tumbuhan yang mengalami transportasi sebelum terjadinya pencabutan. Lingkungan pengendapan yaitu berupa rawa gambut atau moor. Moor sendiri adalah lapisan gambut dengan ketebalan lebih dari 30 cm. Faktor-faktor fase terbentuknya gambut. Yang pertama adalah tipe endapan. Tipe endapan tersebut ada dua jenis, autochthonous dan allochthonous. Yang kedua adalah rumpun tumbuhan pembentuk. Yang ketiga, lingkungan pengendapan, dermatic, limited, bractis marine, dan calcium rich atau kaya oleh kalsium. Yang keempat adalah nutrient supply, yang bisa disebut eutrophic atau polyeutrophic. Yang kelima, pH, aktivitas bakteri, dan persediaan sulfur, temperatur gambut, dan terakhir adalah pelenodial pedo, yang ada dua jenis yaitu aerobik dan anaerobik. Pegambutan sendiri dilakukan oleh mikroba, pembentukan angin, dan penurunan keseimbangan biologi yang didasari oleh proses diagenesis. Akan terbentuk batuan sedimen organik batubara yaitu gambut, lignit, subbituminous. Subbituminous terdiri dari beberapa jenis lagi yaitu high bituminous, medium bituminous, low, dan semi antracite, dan yang terakhir adalah antracite. Yang membedakan semua jenis batubara bisa didasari oleh berkurangnya presentasi air yang terkandung dalam batubara, volatimeter, presentasi hidrogen dan oksigen, dan ada yang pertama yaitu presentasi karbon, presentasi dari Rmax dan Cp. Proses ini bisa disebut juga metamorfosa. Selanjutnya adalah basis data dan contoh. Basis data terdiri dari tabel berikut. Maksud dari surface moisture adalah kandungan air yang terdapat di celah atau rekahan batubara. Kandungan air ini dapat hilang atau menguap pada suhu ruangan. Yang kedua yaitu inherent moisture. Inherent moisture adalah kandungan air yang terdapat di pori-pori batubara dan sulit untuk dihilangkan kadar air tersebut. Yang ketiga yaitu volatimeter. Volatimeter merupakan suatu banyaknya zat yang hilang ketika sampel batubara itu dipanaskan pada suhu tertentu, yaitu 900 derajat Celcius. Yang keempat adalah fixed carbon. Fixed carbon adalah kadar karbon yang tertambat atau tersisa dalam pembakaran batubara. Kalau as ini adalah
kadar dari suatu abu batubara. Contoh kasus dalam basis datar ini adalah yang pertama, 10 kg batubara dari lapangan kita ambil, dan sampai di lab belum tentu beratnya menjadi tetap 10 kg. Terdapat adalah pengurangan kadar air atau yang disebut dengan surface moisture. Surface moisture ini sangat mudah menguap pada suhu ruangan. Kemudian dilakukan digerus menjadi 0,1 mm. Tidak semua contoh atau sampel akan dilakukan. Hanya diambil cuma 2 gram, masing-masing 1 gram dan masing-masing 1 gram untuk menentukan inherent moisture, volatimeter, dan fixed carbon. Angka yang pertama atau jenis yang pertama diambil 1 gram dan dipanaskan 100 derajat Celcius. Ini bertujuan untuk menghilangkan kadar inherent moisture dan ditimbang 0,85 gram. Berarti tersisa berat 0,85 gram dan berat dari inherent moisture berkisar 0,15 gram. Lalu dibakar hingga tersisa abu 0,05 gram. Yang tersisa adalah volatimeter dan fixed carbon. Dan langkah yang kedua atau jenis yang kedua yaitu diambil 1 gram batu contoh dari batu bara, dipanaskan hingga mencapai 500 derajat Celcius. Ini bertujuan untuk menghilangkan kadar inherent moisture dan volatimeter. Ini dilakukan dalam kondisi tertutup hingga tersisa fixed carbon dan abu yang ditimbang seberat 0,5 gram. Jenis-jenis analisis batu bara. Yang pertama adalah proximate analysis. Proximate analysis merupakan suatu pengujian batu bara berdasarkan nilai kelembaban batu bara atau moisture, zat terbang volatimeter atau kadar abu atau as, dan kadar zat yang tertambah pada fixed carbon. Tujuan dari analisis ini untuk mendeskripsikan tipe batu bara. Jenis yang pertama yang akan diteliti adalah inherent moisture. Dalam menghitung air bawaan atau inherent moisture, dipanaskan sampel batu bara lebih dari 1 gram dan diberi tekanan 200 ms. Setelah itu dimasukkan sampel ke dalam oven dengan suhu 105 derajat sampai 110 derajat Celcius selama 1,5 jam. Dapat dilihat dengan rumus IN sama dengan M2 kurang M3 per N2 kurang M1 dikali 100%. Keterangan dari rumus tersebut adalah bahwa IM adalah air bawaan dari atau yang disebut dengan inherent moisture. M1 adalah berat wadah, M2 adalah berat wadah ditambah berat sampel, per M2 itu berat wadah dan M3 itu berat wadah ditambah berat sampel setelah oven. Jenis yang kedua adalah asphoter. Yang pertama, panggang sampel hingga 500 derajat Celcius selama 30 menit dan tingkatkan suhu menjadi 750 derajat Celcius sampai 1,5 jam atau 1,5 jam. Selanjutnya menggunakan rumus berikut. AS sama dengan M3 kurang M4 per M2 kurang M1 dikali 100%. Yang memiliki keterangan berikut adalah M1 itu adalah berat wadah. Yang kedua, M2 berat wadah plus berat sampel, M3 berat wadah tambah berat sampel setelah oven, M4 berat wadah bersih setelah dari oven. As tersendiri adalah suatu residu dari hasil pembakaran batu bara yang terdiri dari oksida logam seperti Fe2O3, MgO, Na2O, K2O, dan oksida non-logam seperti SiO2 dan Pb2O5.
Jenis yang ketiga yang akan diteliti adalah volatile matter. Pengujian kandungan zat terbang pada batu bara. Siapkan sampel 1 gram batu bara lalu dibakar hingga suhu mencapai 900 derajat Celcius selama 7 menit dan tanpa kontak udara atau ventilasi oven atau furnace ditutup. Gunakan rumus berikut, yaitu presentasi dari volatimeter sama dengan M2 kurang M3 per M2 kurang M1 dikali 100%. Dan keterangannya sama seperti keterangan dari Inhermoster dan dilanjutkan oleh fixed carbon. Fixed carbon menghitung kadar yang tertambat pada batu bara setelah dibakar. Dapat digunakan dengan rumus presentasi Fc sama dengan 100% dikurang buka kurung Inhermoster ditambah as content ditambah voltimeter tutup kurung kali 100%. Yang selanjutnya adalah yang akan diteliti Hard Rock Grindability Index atau HGI. Nilai HGI batubara ditentukan oleh komposisi organik masyarakat. Semakin tinggi tingkat batubara, maka semakin rendah nilai HGI-nya. Berikutnya adalah calorific value. Calorific value adalah jumlah panas yang dihasilkan oleh pembakaran contoh atau sampel batubara di laboratorium. Jenis yang kedua atau analisis kedua pada batubara yaitu ultimate analysis. Analisis ultimate batubara yang berhubungan dengan presentasi berat karbon berdasarkan sulfur, hidrogen, dan oksigen. Kandungan tersebut dinyatakan dalam persen dan sampel dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius dalam keadaan bebas kelembaban suhu. Yang ketiga yaitu trace analysis. Cara kerja pada pengujian ini hampir sama dengan ultimate analysis. Hal yang membedakan adalah objek yang akan diteliti, yaitu komposisi unsur batubara yang dianggap berbahaya bagi lingkungan seperti merkuri, arsen, selenium, fluorine, kadmium. Tujuan dari trace analysis yaitu mengidentifikasi unsur-unsur jejak yang terkonsentrasi dalam batubara. Persyaratan kualitas batubara. Persyaratan batubara untuk pabrik semen bisa dilihat untuk total moisture persentasinya 4-8%, maksimal limit 12, maksimal 2. Untuk menurunkan nilai kalori bersih terbatas kira-kira maksimum 15% untuk pengolahan dan permukaan sederhana. Batasan tinggi untuk batubara untuk rank terrendah, asnya itu kurang dari 15%, dan kandungan abu harus berkonsen sekitar 2% dan komposisinya tetap untuk menggantikan bilangan rata-rata umpan. Yang ketiga yaitu volatile matter, yaitu presentasinya bisa bervariasi dengan maksimum typical limit 24, tergantung kepada sistem pembakaran tapi selalu fleksibel. Dalam hal ini, all bin dan sistem umpan digunakan untuk keamanan dan keselamatan. Yaitu gross calorific value atau EDRAIN mg dengan satuan mg per kilogram. Variasi dan batasnya bervariasi, minimal typical limit 21,0. Mempunyai bermacam-macam pilihan data untuk perhitungan. Yang selanjutnya adalah total sulfur. Batasnya kurang dari 2, typical limitnya maksimum 2 sampai 5. Untuk klorin persennya atau persentase klorinnya, batasnya persentase rendah, typical limitnya 0,1. Selanjutnya adalah AS analysis atau presentasi P2O4. Batasnya lebih kecil 2 dan maksimum typical limit 6-8. Kandungan P2 dalam kalender kecil dari 1% dan kandungan P2 tergantung pada material umpan kecil dan faktor kritis. Bisa dilihat dari penjelasan ini, typical limit di atas biasanya digunakan oleh konsumen seperti briket untuk menunjukkan batasan terluar yang dapat diterima dari suatu kasus tertentu. Persyaratan batubara untuk PLTU.
Parameternya yaitu total moisture 4-8, tipikal limitnya maksimum 12. Keterangannya untuk penurunan nilai kalori bersih terbatas pada nilai maksimum 15%. Untuk pengolahan sederhana atau permukaan batas yang akan lebih tinggi untuk batu bara yang lebih rendah. Asnya rendah, maksimum tipikalnya 15-20. Penurunan nilai kalori dibatasi oleh kemampuan alat untuk mengurangi abu. Yang selanjutnya ada voltmeter DMFM 25-35, 15-25. Yang selanjutnya adalah aspersion temps. Tipikal limitnya adalah minimum 1200. Dry bottom furnace minimum memenuhi temperatur ISO A, bergantung pada fleksibilitas peralatan dan prosedur operasi. Wet bottom furnace maksimum temperatur ISO C, tergantung pada temperatur operasi kondisi furnace menentukan apakah oksidasi atau reduksi temperatur as fungsi layak. Yang selanjutnya nitrogen, klorin, dan Hargrove index. Kalau untuk nitrogen batasnya rendah, tipikalnya 0,8-1,1. Klorin persentasenya rendah, tipikal batasnya maksimum 0,1-0,3. Hargrove index tinggi, minimum 550-55. Max size 25-30, tipikal limit 35-40. Finance contents 15-20, 25-30 untuk tipikal limit. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.